Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan dan dipermudah dalam mencari ilmu. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum membahas lebih jauh mengenai materi, kita bahas dulu mengenai apa sih itu khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah adalah memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, wukuf, dan menikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Tabligh yang berarti menyampaikan pemberitahuan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat gambar yang satu ini. Nah, yang pertama itu ada khutbah. Seorang yang melaksanakan khutbah disebut khatib. Seorang khatib hanyalah laki-laki. Yang kedua adalah tabligh. Berbeda dengan khutbah, seseorang yang melaksanakan tabligh, jika seorang laki-laki disebut mubaligh, dan jika seorang perempuan disebut mubaligho. Dan yang ketiga adalah dakwah. Dakwah sama halnya dengan tabligh. Seseorang yang menyampaikan dakwah boleh laki-laki dan perempuan. Yang membedakan dengan tabligh yaitu seseorang yang menyampaikan dakwah, baik itu laki-laki maupun perempuan, disebut sama, yaitu seorang dai. Mari kita simak video berikut. Dan peruntuhan institusi rumah tangga. Ia juga menyumbang kepada berbagai masalah seperti pengabaian tanggung jawab berkaitan nafkah, pendidikan anak-anak, keberhutanan yang tinggi dan sebagainya. Justru pengurusan ekonomi keluarga sangat bergantung kepada kedua keluarga. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hati kita maupun tidak sesuai, itu semuanya nikmat. Karena dia tahu semua yang Allah berikan kepadanya pasti itu terbaik untuknya, walaupun tidak sesuai dengan permintaannya. Permintaannya tidak sesuai. Jadi dia misalnya minta sesuatu, tetapi Allah memberi lain. Pemberian Allah itu lebih pas, lebih tepat daripada apa yang ia minta. Penjelasan selanjutnya mengenai waktu dan tempat pelaksanaan. Khutbah, waktu dibatasi pada sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha di masjid. Tabligh, waktu pelaksanaan tidak dibatasi di mana saja dan kapan saja. Dan dakwah, sama seperti tabligh, waktu pelaksanaan tidak terbatas di mana saja dan kapan saja. Seorang khatib harus memahami dan mengerti tentang rukun khutbah, yaitu diantaranya adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan syahadat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah, mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua. Apabila menjadi khatib, harus memahami tentang sunnah khutbah Jum'ah. Sunnah khutbah Jum'ah diantaranya adalah khutbah dilaksanakan di atas mimbar, tempatnya di sebelah kanan tempat imam. Khatib mengawali dengan ucapan salam, setelah itu duduk dan mendengarkan azan dari muadzin. Khatib dalam berkhutbah harus jelas, gampang dipahami, dan khutbahnya sedang, dalam arti tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Tata caranya yaitu mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah
Dimulai dari diri sendiri, misalnya seorang dai mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bertabligh dan berdakwah disesuaikan dengan yang didakwahi. Artinya, ada perbedaan dalam penyampaian sesuai dengan tingkat intelektualnya. Dai menyampaikan dengan ucapan yang tegas dan dengan pengajaran yang baik atau dengan mauidhah hasanah. Hal ini juga disebut dengan dakwah bil qaul, yaitu mengajak orang yang didakwahi secara lisan atau ucapan. Dai mengajak orang yang didakwahi dengan memberikan contoh melalui perbuatan sesuai dengan ucapan sang dai. Orang yang berkhutbah, tabligh dan berdakwah harus paham agama Islam, baligh, berakal sehat, dan paham agama. Sekian materi yang dapat disampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.